Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kelompok 2 terdiri dari Ayumi Mutmainah, Benediktus Yohanes, Bunga Maharani, Devina Anastasia, Dewi Andini, Irma Firnanda, dan Marginindya Ayu Margareta. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan Indonesia masa demokrasi liberal. Yang pertama, ada pengertian demokrasi liberal, ciri-ciri demokrasi liberal, kelebihan demokrasi liberal, kekurangan demokrasi liberal, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kebijakan demokrasi liberal. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani demokrasi liberal. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Ciri-ciri demokrasi liberal. Agama adalah urusan masing-masing. Demokrasi liberal yang meyakini bahwa agama atau kepercayaan seseorang yang mengatur hubungannya dengan Tuhan sehingga hanya orang tersebut yang berhak mengatur dan mengetahuinya. Urusan keagamaan atau kepercayaan bukanlah urusan yang dapat dicampuri oleh orang lain maupun negara. Selain itu, urusan agama atau kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang bersifat sangat pribadi, mengutamakan kepentingan pribadi. Seperti yang diketahui, negara yang menganut paham demokrasi liberal mempunyai masyarakat yang sangat individualis di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika kita pergi ke negara yang menganut paham demokrasi liberal ini, kita akan dengan mudah menemukan orang-orang yang berpergian sendiri dan melakukan sesuatu dengan keinginan masing-masing, mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Perlu kita ketahui, liberal merupakan suatu ideologi atau filsafat yang mendasari pada suatu pemahaman yang menjunjung tinggi kebebasan. Mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan merupakan cita-cita yang dirancang oleh negara guna mewujudkan masyarakat yang bebas dalam segala hal. Kebebasan yang dijunjung oleh negara bukanlah kebebasan yang mempunyai arti semaunya sendiri, melainkan kebebasan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Secara tidak langsung, kebebasan yang didapat di negara yang anut paham demokrasi liberal merupakan kebebasan yang dibatasi oleh aturan atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pembatasan ini mempunyai maksud untuk meminimalisir terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Memiliki dua kelompok masyarakat. Dua kelompok masyarakat ini disebut dengan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kedua kelompok ini hidup serta berdampingan di negara yang menganut paham demokrasi liberal. Ini perlu diketahui, kelompok mayoritas dalam negara menganut paham ini adalah negara yang mempunyai anggota terbaik dalam masyarakat maupun pemerintahan yang mempunyai kekuatan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Kelompok mayoritas di dalam negara penganut paham. Pembatasan kebebasan pada minoritas. Walaupun negara yang menganut paham demokrasi liberal menjunjung hak-hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan, kebebasan kelompok minoritas justru dibatasi. Namun pembatasan yang dilakukan bukanlah kepada hak-hak yang bersifat personal, melainkan hak-hak yang berkaitan dengan kelompok seperti 1. Eksistensi kelompok minoritas. 2. Pengajuan bantuan hukum kelompok minoritas. Terjadi pembatasan kebebasan yang dialami oleh kelompok minoritas dirasa sebagai bentuk terjadinya pelanggaran hak yang dimiliki oleh kelompok. Jadi, jika diteruskan, maka dapat menjadi sebuah dampak yang akan menimbulkan konflik antar kelompok yang dapat mengganggu stabilitas negara. Adanya kekuatan mayoritas. Kelompok mayoritas merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan baik di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok mayoritas ini mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya atau tren di dalam negara tersebut, seperti contohnya adalah budaya politik. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok
mayoritas di dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal dapat diwujudkan dalam beberapa hal diantaranya: menentukan hubungan internasional, menentukan kebijakan, membangun hubungan negara dengan warga negara. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan terbanyak digunakan sebagai penentu dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan. Penentuan suatu keputusan dilaksanakan melalui proses musyawarah di mana keputusan yang terbentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh semua pihak. Di dalam proses musyawarah, tentunya terjadi lontar pendapat di antara anggota kelompok yang terlibat dalam musyawarah. Kepentingan mayoritas diutamakan. Pengutamaan kepentingan mayoritas di dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal ini adalah sesuatu yang biasa. Dalam pelaksanaan demokrasi liberal, kepentingan mayoritas dianggap sebagai kepentingan yang mewakili negara dan dapat mendukung stabilitas nasional baik di dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Kepentingan mayoritas merupakan kepentingan yang tidak dapat dibantah karena kelompok mayoritas adalah kelompok yang mempunyai kekuatan di dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal. Pemerintahan tidak dapat diganggu gugat. Pemerintah tidak dapat diganggu gugat. Masing-masing bentuk demokrasi yang dilakukan di Indonesia tentunya mempunyai karakteristik. Kelebihan masing-masing bentuk demokrasi yang dilakukan di Indonesia tentunya mempunyai karakteristik, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun berlakunya bentuk-bentuk demokrasi yang telah disebutkan tidak mengganggu hubungan demokrasi dan HAM di Indonesia. Keberadaannya demokrasi justru membantu untuk menegakkan HAM itu sendiri. Ketika kegiatan-kegiatan yang mendukung jalannya demokrasi baik di Indonesia maupun negara lain, pelaksanaan demokrasi tentunya membutuhkan peran konstitusi dalam negara di demokrasi untuk menjadi acuan atau petunjuk arah. Kelebihan demokrasi liberal: 1. Tingkat kebebasan individu tinggi. 2. Tingkat penghasilan penduduk menjadi lebih tinggi. 3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah berkurang. 4. Tingkat siap menang pada perang semakin tinggi. 5. Fokus terhadap rencana jangka pendek negara. 6. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek negara terhindar dari perpecahan dan krisis. 7. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan bernegara. 8. Merupakan langkah awal terbentuknya lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan DPAS. Kekurangan demokrasi liberal. 1. Tingkat individualitas akan tinggi. 2. Adanya kebebasan dalam pergaulan pada usia dini. 3. Tidak fokus di rencana jangka panjang negara. 4. Kurangnya demokrasi langsung dalam mengambil keputusan. 5. Bisa terjadi monopoli kekuasaan oleh kaum borjuis, atau kaum borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. 6. Dapat terjadi konflik etnis dan agama lebih tinggi. 7. Serangan terorisme lebih tinggi. 8. Terjadinya tingkat individualitas yang dimana tinggi. 9. Besarnya kesenjangan sosial yang dimana terjadi pada sebuah negara. 10. Banyak terjadinya masalah yang berada di sektor ekonomi. 11. Kebebasan yang dimana dimiliki oleh pers kemudian sering disalahartikan. Kondisi politik demokrasi liberal. Pergantian kabinet. Keadaan politik pada masa demokrasi liberal pertama dan yang paling mudah dilihat adalah adanya banyak pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Kabinet menjadi bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang ditetapkan. Selama masa demokrasi liberal ada 7 kabinet yang pernah terbentuk, di antaranya Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sostra Atmidjoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sostra Atmidjoyo II, Kabinet Juanda. Seiring bergantinya kabinet tersebut menjadikan strategi pemerintahan dan tujuan demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik karena setiap kabinet memiliki pemikiran sistem multipartai. Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, ada kebebasan individu menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia yang sebenarnya warisan dari penerapan partai tahun-tahun sebelumnya.
Sistem kepartaian ini diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mendirikan PNI, kemudian diikuti dengan keputusan Wakil Presiden Muhammad mengesahkan 10 partai diantaranya seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Pemilu 1955. Pada saat penerapan demokrasi liberal di Indonesia, salah satu yang paling mencolok terkait keadaan politik masa itu adalah pelaksanaan pemilu 1955 yang banyak dikatakan sukses. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante yang berlangsung dalam 2 tahapan. Pemilu 1955 menghasilkan 5 parpol terkuat diantaranya PNI, Masyumi, TNU, PKI, dan PSII. Kegagalan konstituante. Keadaan politik lain yang terlihat dalam masa demokrasi liberal adalah terjadinya banyak gesekan antar partai yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi gesekan antar partai tersebut menjadi salah satu alasan kegagalan konstituante dalam tugasnya. Konstituante yang ditugasi untuk merumuskan UUD baru tidak mampu menjalankan tugasnya bukan karena gesekan antar partai yang menimbulkan banyak perselisihan saja, namun juga karena adanya desakan yang kuat untuk kembali pada UUD 1945. Konstituante akhirnya dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekret Presiden Soekarno pada saat Kondisi ekonomi demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka. Perekonomian belum tertata dan masih tersendat-sendat. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Melansir buku Demokrasi Liberal pada tahun 1950 sampai 1959 dan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun pengakuan itu didasarkan pada syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil konferensi meja bundar. Utang tersebut sebesar 1,5 triliun utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar 5,1 miliar. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika permintaan ekspor itu turun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Upaya menggerakkan sektor lain terhambat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Gunting Syarifuddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Kedua, sistem ekonomi Alibaba. Diprakasai oleh Mr. Ishak Cokrohadi Surjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali, mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Yang ketiga, Gerakan Banteng. Sistem ekonomi Gerakan Banteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang keempat, ada Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap,
dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatannya yang pada FINEK adalah 1. Hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. 1. Gerakan Asad digagas oleh Mr. Asad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. 2. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLTA. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, biro ini menyusut RPLT. 3. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau disebut dengan MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Penyebab kegagalan MUNAP. 1. Adanya kesulitan dalam menentukan prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik. 3. Timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. 4. Nasionalisasi Desavansis Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Desavansis Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintahan RI nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai Presiden Desavansis Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawinagara sebagai Presiden Desavansis Bank yang baru pada tanggal 15 Desember 1951. Diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Desavansis Bank menjadi Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, Desavansis Bank berganti menjadi Bank Indonesia. 5. Nasionalisasi perusahaan asing. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Bank Nederlandse, Indices Excomto, Maatschappij atau Bank Dagang Negara, Bank de Maatschappij atau Bank Exim, Koninklijke Nederlands Indices, Luchtvaart Maatschappij atau KNILM atau Garuda Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.